lama dikenal Shifu sejak level junior. Pio Esposito tampil paling menonjol. Alexander Stankovic juga mulai dipersiapkan untuk bersaing di tim utama setelah tampil impresif bersama klub Bruges. Shifu berperan besar dalam perkembangan Alex, terutama dalam mengubah posisinya dari pemain bertahan menjadi gelandang yang lebih aktif mengatur permainan. Kini, Alex dikenal memiliki fisik kuat, teknik baik, tendangan keras, mobilitas tinggi, dan kemampuan mengontrol tempo. Pio dan Alex memiliki kesamaan penting. Keduanya tumbuh di Akademi Inter, pernah bersaing bersama, mendapat bimbingan Shifu, dan memiliki ambisi besar bersama Nerazzurri. Dalam situasi bursa transfer yang semakin mahal, keberhasilan mengembangkan pemain akademi menjadi keuntungan strategis bagi Inter. Jika perkembangan mereka konsisten, Pio Esposito dan Alexander Stankovic berpeluang menjadi wajah baru masa depan Inter Milan. Inter sedang menata ulang lini tengah dengan membidik Curtis Jones atau Manucon, mempertahankan Mkhitaryan dan Calhanoglu, serta membuka peluang melepas Fratesi jika ada tawaran sesuai. Di tengah situasi itu, masa depan Alexander Stankovic menjadi persoalan penting. Stankovic menarik minat Arsenal, Borussia Dortmund, dan beberapa klub Eropa lain setelah tampil impresif di Liga Jupiter. Ia terpilih sebagai talenta terbaik musim ini dan mencetak lebih dari 10 gol meski berposisi defensif. Selain kualitas teknis, ia juga memiliki ikatan emosional kuat dengan Inter dan ingin bertahan. Menjual Stankovic dinilai tidak logis karena Inter kemungkinan kehilangan Mkhitaryan dan Calhanoglu musim depan. Jika Stankovic dilepas sekarang, Inter harus kembali mencari gelandang baru dalam jumlah besar. Sebaliknya, Inter bisa membentuknya selama satu musim, memberinya menit sesuai ekspektasi. Padahal, Inter merekrut winger asal Brasil itu dari Marseille dengan biaya sekitar 22,8 juta euro plus bonus. Menurut laporan media Italia, manajemen Nerazzurri kini membuka peluang menjualnya demi menambah dana transfer. Inter disebut mematok harga Luis Henrique sekitar 20 juta euro. Besiktas sempat menunjukkan minat, sementara sejumlah klub Prancis dan kemungkinan klub Premier League juga memantau situasinya. Dana hasil penjualan tersebut dapat digunakan untuk mengejar target baru, terutama Marco Palestra sebagai bagian dari perombakan skuad di bawah Christian Shifu. Inter juga dinilai tidak terlalu khawatir kehilangan Luis Henrique karena Andy Diouf mulai diproyeksikan sebagai pengganti internal. Diouf dianggap cocok dengan kebutuhan Shifu karena memiliki kecepatan, kekuatan fisik, agresivitas menyerang, dan kemampuan duel 1 lawan 1. Fabrizio Romano memberikan pembaruan soal terkait Inter Milan terhadap gelandang Liverpool Curtis Jones. Menurut Romano, pembicaraan antara Inter dan Liverpool masih berlangsung, tetapi kesepakatan belum dekat karena perbedaan valuasi yang cukup besar. Liverpool disebut memasang harga sekitar 30 juta euro plus bonus dan persentase penjualan kembali. Sementara itu, Inter baru mengajukan pendekatan di kisaran 20 juta euro. Selisih tersebut membuat negosiasi berjalan sulit meski peluang transfer masih terbuka. Minat Inter terhadap Jones bukan hal baru karena sudah muncul sejak bursa transfer Januari. Dari sisi pemain, Curtis Jones juga dikabarkan mulai membuka peluang untuk pindah ke Serie A. Ia melihat Italia sebagai tantangan baru dan kesempatan untuk mendapatkan peran lebih penting dibandingkan persaingan ketat di skuad Liverpool. Used to show in the moonlight, let it go.
Hakan Çalhanoğlu kembali menjadi sorotan dalam bursa transfer Istanbul setelah namanya dikaitkan dengan Fenerbahce. Rumor ini menguat setelah kandidat Presiden Fenerbahce Hakan Safi mengunggah postingan bernuansa klub yang dianggap sebagai kode transfer untuk gelandang Inter Milan tersebut. Spekulasi semakin panas setelah agen Çalhanoğlu Gordon Stipic mengaku telah melakukan beberapa pertemuan dengan Hakan Safi. Ia menyebut adanya pembahasan serius tentang beberapa pemain, termasuk satu pemain paling penting miliknya. Meski tidak menyebut nama secara langsung, publik menafsirkan bahwa sosok tersebut adalah Çalhanoğlu. Situasi ini membuat Inter Milan mulai waspada. Çalhanoğlu masih menjadi pemain vital dalam skema Nerazzurri karena perannya sebagai pengatur tempo, eksekutor bola mati, dan pemimpin lini tengah. Kehilangannya dapat menjadi pukulan besar bagi proyek Inter. Inter Milan sedang memantau dua pemain dari klub ibu kota, yaitu Gianluca Mancini dari Roma dan Ivan Provedel dari Lazio. Mancini diproyeksikan untuk memperkuat lini pertahanan, tetapi peluang transfernya kecil. Bek Roma itu masih setia kepada Giallorossi, apalagi klubnya sudah lolos ke Liga Champions. Selain itu, kesepakatan perpanjangan kontrak telah tercapai dan hanya menunggu proses resmi setelah Direktur Olahraga De Amico menjabat. Situasi Provedel lebih terbuka karena Lazio tidak menutup kemungkinan melepasnya dengan harga sekitar 4 hingga 5 juta euro. Inter melihatnya sebagai cadangan ideal bagi Josep Martinez, namun rencana ini bisa terhambat jika Christos Mandas pindah ke Bournemouth. Jika Mandas benar-benar pergi, Lazio tidak mungkin melepas Provedel karena mereka tidak bisa hanya mengandalkan Mota dan Furlaneto sebagai opsi penjaga gawang. Italia dengan catatan 4 gol dalam 8 pertandingan senior atau rata-rata 1 gol setiap 95 menit. Catatan tersebut membuatnya disebut sejajar dengan nama besar seperti Meazza dan Rivera. Pio di timnas berlangsung cepat. Ia menjalani debut melawan Estonia di Bergamo, lalu mencetak gol dalam beberapa laga penting melawan Estonia, Moldova, Norwegia, dan Luxembourg. Dalam waktu singkat, ia berubah dari pemain muda potensial menjadi salah satu senjata utama Italia. Pio juga mendapat kepercayaan besar dalam masa transisi timnas Italia. Pelatih Silvio Baldini memujinya sebagai bagian dari sejarah besar Azzurri, sementara Gennaro Gattuso sebelumnya berani memberinya kesempatan. Kini, Pio dipandang sebagai wajah penting regenerasi lini depan Italia.